Ajang bergengsi Cellular Award kembali digelar untuk ke-21 kalinya. The 21 Annual Cellular Award 2024 moving to the next level. Tepuk tangan yang paling meriah. Ajang apresiasi tahunan di kalangan industri telekomunikasi dan ICT di tanah air ini diselenggarakan di Jakarta pada Senin malam 24 Juni tahun 2024. Bertemakan Moving to the Next Level, Cellular Award 2024 memberikan lebih dari 50 trofi penghargaan kepada pelaku industri telekomunikasi dan teknologi. Proses penentuan nominasi hingga pemenang berdasarkan pada pantauan redaksi seluler, polling pembaca, hingga penilaian pakar. Kemeriahan malam penganugerahan kepada insan telekomunikasi ini tidak hanya pada pemberian penghargaan saja. Cellular Award 2024 juga menggelar sesi diskusi panel yang menampilkan pembicara dari Kementerian Kominfo, operator seluler, dan vendor jaringan. Membahas topik perkuat inovasi dan kolaborasi di era disrupsi dan kemajuan teknologi AI. Tokoh pelaku industri yang menjadi pembicara pada diskusi ini diantaranya ada Denny Setiawan, Direktur Penataan Sumber Daya Ditjen SDPPI Kominfo Republik Indonesia, Roni Nurmal, Direktur of Ericsson Indonesia, Tony Wijaya, CEO Smartfren for Business, dan Ronald Limoa, Vice President Teknologi Strategi and Consumer Product Innovation Telkomsel. Berbicara tentang transformasi dan disrupsi itu kan satu kesatuan ya. Yang seperti dari tadi kita bicarakan bahwa saat ini disrupsi digital itu terjadi. Nah, kami dari Smartfren sebenarnya juga kita mengakui sekali bahwa kita pun sebagai cellular operator justru dulu mungkin kita yang mendisrupsi gitu. Sekarang kita gantian, kita yang disrupsi. Contohnya zaman dulu ada pager, ada warnet, itu semua kan karena perkembangan di teknologi telekomunikasi terdisrupsi, akhirnya berganti terus. Nah sekarang muncullah OTT, Starlink segala macam, akhirnya gantian nih kita nih yang terdisrupsi. Makanya itu katanya mungkin karma ya. Indonesia dinyatakan oleh AMD in terms of competitive ranking itu sebenarnya udah membaik. Dari urutan 34 sekarang udah urutan 27. Itu capaian sangat bagus. Tapi AMD juga bikin studi lain itu related dengan digital competitive ranking. Indonesia juga sudah membaik dari nomor 51 tahun 2022 menjadi nomor 45. Kita naik 6 poin dari 64 negara yang disurvei. Tapi sebenarnya berarti masih banyak sebenarnya PR yang kita perlu lakukan. Jadi kami sedang menyiapkan Pak, yang palingnya yang di depan mata. Walaupun kata Pak Roni nggak cukup Pak, pengennya capacity band gitu. Ya satu-satu dulu Pak. Gitu. Tapi Pak Roni sama Pak Tony jangan mahal-mahal gitu. Nah ini ya masukan-masukan itu kami dengarkan dan kami lapor Pak. Yang ditampung aja kan, saya ini pemain pengganti cuma nampung aja Pak. Nampung, kemudian kami sampaikan, ya kita doa aja, mudah-mudahan wishlist kita terkabul. Gimana spektrumnya cepat, rilis, aman Pak ya, biar aman nih Pak. Nah, kemudian juga teman-teman bisnis sustain, nah kami juga aman Pak. Nah ini yang mungkin mudah diucapkan, mudah itu, tapi ya kita sudah sampaikan ke ini ya mudah-mudahan ada nanti putusan. Di kantor-kantor di Jakarta di kawasan Sudirman Tamrin itu sebenarnya coverage-nya tidak perlu ada sebanyak itu pada saat orang datang sana. Jadi secara otomatis nanti network-nya dikecilkan. Jadi tidak perlu mengcover karena orang-orangnya udah pulang. Di sisi lain pada saat di daerah rural di Bodetabek misalnya nanti network-nya digedein. Cellular Award pertama kali dilaksanakan pada tahun 2003 yang saat itu masih berbentuk majalah dan menjadi ajang penghargaan pertama di industri telekomunikasi nasional. Sejak kehadirannya, Cellular Award disambut baik oleh kalangan industri karena dapat menjadi parameter dan pencapaian kinerja sekaligus mendorong kompetisi yang sehat. Dengan penyelenggaraan yang teratur,
tanpa pernah terputus sejak 2003, wajar jika Cellular Award menyandang predikat sebagai the first and the most consistent telco award in Indonesia. Tak salah jika SMN menjadi bagian dari sejarah, tumbuh dan berkembangnya industri telekomunikasi di Indonesia. Berbagai kategori penghargaan yang diberikan kepada pelaku industri oleh Cellular Media Network adalah smartphone, operator, IoT, retail, aplikasi, fintech, teknologi, dan sosial media. Tak ketinggalan kategori penghargaan khusus bagi profesional yang memiliki prestasi yang gemilang, seperti CEO of the Year dan Lifetime Achievement. Selain itu juga ada Excellence in Performance dan Excellence in Media. Penghargaan ini khusus diberikan kepada eksekutif yang memberikan kontribusi signifikan terhadap kemajuan perusahaan dan industri telekomunikasi secara keseluruhan. Tentu aja acara tahun ini sangat-sangat luar biasa banget karena tiap tahun juga Cellular Award kita Infinix juga hadir, dan di tahun ini spesial banget karena banyak juga teman-teman dari dunia telco, smartphone juga hadir. Dan ya saya rasa sih acara ini sangat-sangat bisa membangun bonding juga antar sesama perusahaan-perusahaan telco dan juga digital. Dan kedepannya harapannya Cellular Award ini bisa menjadi wadah untuk para perusahaan-perusahaan di dunia digital dan juga penggiat-penggiat digital untuk bisa selalu memberikan yang terbaik untuk konsumen yang ada di Indonesia tentunya. Ini suatu hal yang luar biasa, sudah diadakan secara konsisten selama 21 tahun, dan kali ini Smartfren memenangkan 2 penghargaan, yang satu mengenai CSR untuk operator yang terbaik, dan yang kedua Fixed Wireless Access yang terbaik juga di tanah air. Dan kami sangat bangga, tentunya hal ini merupakan prestasi bersama dari rekan-rekan Smartfren. Jadi Cellular Award ini acara yang baik ya, karena mengapresiasi industri telco gitu ya. Tak hanya telco tapi juga berbagai macam ekosistem yang mendukung telekomunikasi itu ya. Mulai dari gadget, kemudian teknologi lain-lainnya. Jadi menurut saya ini sesuatu inisiatif yang cukup baik dan harus dipertahankan. Bagus banget, dan saya rasa majalah Cellular sudah 21 tahun ternyata awardnya mungkin ini jadi salah satu barometer buat Cellular Award di Indonesia bagi pelaku usaha di bisnis seluler. Dan yang paling penting kita juga tetap catch up dengan teknologi terbaru. Itu penting karena Indonesia tidak bisa tertinggal. Kalau kita betul-betul mau menuju visi Indonesia Emas 2045, maka kita harus tetap catch up dengan teknologi terbaru. Selamat untuk Cellular Award, salah satu media yang terus bertahan hingga saat ini dan selalu memberikan apresiasi bagi pelaku industri, mulai dari operator seluler, kemudian juga provider handset, hingga sekarang beragam sekali award dan kategorinya, hingga juga pemain-pemain yang berlaku di industri. Sekali lagi selamat untuk Cellular Award, tetap sukses dan menjadi referensi bagi seluruh masyarakat Indonesia. Luar biasa ya, jadi acaranya ini meriah dan saya pikir ya terus harus kita pertahankan acara untuk hingga ke depannya, karena ini membawa semangat dan juga pertemuan dengan teman-teman semua ya, terutama tidak hanya di dunia seluler ya, tapi juga sekarang pengembangan terhadap di bidang-bidang lainnya dan produk-produk inovasi. Jadi selamat, sukses untuk seluler ke-21. In prinsip kayaknya bagus ya acaranya, memacu kita untuk bisa lebih baik daripada kompetitor yang ada baik di market maupun yang ada di industri. Jadi harapannya terus diadakan, mudah-mudahan Bank DKI menang terus. Terima kasih ya. Ya, acara ini sangat bagus ya, jadi sangat membuka wawasan kita juga tentang teknologi-teknologi terkini dan juga prestasi yang sudah dihasilkan oleh rekan-rekan di dunia industri telco terutama di Indonesia ini. Kami sangat antusias buat ngelihat nanti di tahun depannya lagi supaya bisa menjadi acuan juga perkembangan teknologi di Indonesia. Ya, acara kali ini memang luar biasa sekali. Jadi untuk perkembangan bisnis terutama seluler, smartphone, jadi
untuk ajang seperti ini bisa menambah kreativitas, menambah motivasi dari dunia bisnis smartphone. Jadi luar biasa sekali. Terima kasih untuk Selular atas penghargaannya untuk kelas pintar. Ini sudah penghargaan yang keempat ya. Semoga ini menjadi memacu kelas pintar untuk terus berkembang, berinovasi untuk para penggunanya. Dan untuk acara hari ini cukup insightful, sangat bermanfaat, pengetahuan tentang AI untuk di industri digital ke depannya. Terima kasih Selular. Pertama saya apresiasi atas penyelenggaraan ini, bahwa Hisense untuk pertama kalinya juga kami terima awards di acara ini sebagai Most Innovative TV, dan memang Hisense salah satu produk elektronik yang paling inovatif adalah saat ini kita memperkenalkan laser TV, dan ini ternyata oleh panitia di sini bisa dinilai, dirangkum dan diberikan award. Oleh sebab itu kami sangat apresiasi, dan saya harap acara ini akan berlanjut ya tentunya, karena hari ini juga sudah yang ke-21 ya. Saya salut dengan penyelenggaraan ini, cukup konsisten. Luar biasa karena mengapresiasi terhadap semua pemangku kepentingan dan teknologi players, operator, ekosistem industri, sehingga ini memberikan suatu semangat kepada semua ekosistem digital untuk terus bersama-sama meningkatkan kualitas dan berkontribusi untuk kemajuan industri TIK di Indonesia. Thanks for giving the award to GT. I think this is a very important moment for GT to win the award, and congratulations for Selular to continue to success. You are very important for Indonesia. Thank you. Terima kasih atas apresiasi yang diberikan khususnya untuk Telkom Indonesia atas penghargaan di kategori Telkom Company of the Year, dan satu lagi di IndiBiz sebagai The Best Enterprise Solution. Ini akan menjadi penyemangat untuk kami tentunya agar bisa lebih meningkatkan kualitas layanan bagi seluruh masyarakat Indonesia untuk selalu memberikan dan mengedepankan customer experience yang excellence, dan tentunya untuk bisa hadir memberikan solusi digital khususnya untuk IndiBiz bagi seluruh masyarakat Indonesia. Ke depan mudah-mudahan lebih sukses lagi dan lebih banyak lagi karya-karya inovatif kami untuk bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Terima kasih. Menurut saya bagus acaranya untuk supaya semua stakeholder telekomunikasi terus bisa berkompetisi memberikan yang terbaik untuk Indonesia. Dan kalau saya tertariknya juga di panelis, kita sharing informasi, diskusi, saling men-challenge pemikiran satu sama lain, sehingga semoga kita bisa terus-menerus memberikan inputan untuk memperbaiki industri telekomunikasi di Indonesia. Sebelumnya halo, perkenalkan aku Giovanni Shalom, PR Manager dari Xiaomi Indonesia. Cellular Award tahun 2024 ini sungguh-sungguh menyenangkan banget. Begitu banyak insight yang kami dapat juga tadi mengenai AI dan juga dari beberapa panel discussion ya dari para spokesperson. Tentunya kami dari Xiaomi sangat-sangat bersyukur atas kesempatannya bisa join di Cellular Award tahun 2024 ini. Seperti itulah kemeriahan ajang Cellular Award 2024. Bagaimana dengan kemeriahan Cellular Award 2025? Kita nantikan saja.